Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama ayah dari almarhum Prada Luki, pembantu Letnan II Christian Namo yang sudah tersambung melalui Zoom dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pak Kris, kita lanjutkan. Untuk saat ini semakin beredar di media bahwa tuduhan indisipliner yang disematkan kepada Anda itu semakin serius. Apa upaya Anda selanjutnya? Siap. Di sini saya sudah dengan kuasa hukum saya. Saya sudah bersama kuasa hukum saya yang bernama Rika Permatasari. Ini surat kuasanya. Baik, itu baru hari ini ya Pak surat kuasanya ya? Ya, maksudnya saya baru ini, siap. Boleh mundur sedikit Pak Dari supaya tanggal tidak 5. blur gambarnya? Siap, dari kemarin tanggal 5. Boleh. Baik, ini adalah kantor hukum yang ditunjuk oleh Pak Kris. Tadi pengacaranya atas nama Ibu Rika Permatasari. Apa saran dari Bu Rika terhadap dugaan indisipliner Anda, Pak Kris? Ya, di sini dari kuasa hukum saya sudah melaksanakan press conference. Baik. Terus yang kedua, kuasa hukum saya sudah melaksanakan membuat surat permohonan RDP ke Komisi 1. Komisi 1 DPR RI. Baik. RDP. Ya. Siap. Kapan itu Pak Kris rencana RDP dengan Komisi 1? Siap, itu waktunya belum tahu. Nanti dari kuasa hukum yang Ibu Rika yang ini. Dia baru melayangkan surat. Dan yang ketiga, permohonan perlindungan hukum dan psikologis. Terus yang ketiga, yang keempat, melaporkan pengaduan resmi ke Komnas HAM. Dan yang terakhir, membuat somasi kepada Bapak dan Ren. Suratnya ada. Semua sudah dibuat. Somasi kepada Bapak dan Ren atas pernyataan beliau. Baik. Meskipun somasi itu serius sekali Pak Kris dan nanti bisa jadi Anda di PTDH-kan. Itu Anda sudah siap? Saya siap. Kalau saya salah, saya siap. Saya tahu aturan. Karena saya bawahan, saya mengikuti aturan. Nanti semuanya berhubungan dengan tim kuasa hukum saya, Ibu Rika. Baik. Permatasari. Baik. Kapan rencana pertemuan dengan pengacara Anda, Pak Kris? Nanti pengacara saya melalui surat nanti. Baik. Semuanya melalui surat. Baik. Apakah pengacara Anda, Bu Rika Permatasari, meminta Anda untuk tidak banyak bicara dengan media saat ini? Ya, betul. Mulai saat ini mungkin saya terakhir dengan Banas Titi. Mulai besok saya akan diam dan semua saya serahkan kepada Ibu Rika Permatasari. Anda siap untuk diam, Pak? Anda siap untuk diam dan tidak berkata untuk kemenangan atau kebaikan atau semua proses yang ada di persidangan diam. Saat ini Anda akan diam? Aturan. Baik. Baik. Anda tidak akan merasa rugi jika Anda diam? Saya diam dalam arti saya sudah punya tim kuasa hukum. Ini tim kuasa hukum, kantor hukum, law office, Rika dan timnya. Siap. Baik. Ini saya tunjukkan ulang lagi biar seluruh orang percaya. Boleh mundur sedikit Pak Kris? Siap. Baik. Baik. Gambarnya tidak terlalu jelas tapi kita sudah menangkap maksud Anda. Siap. Ya, sudah bermaterai ya. Baik. Cukup Pak Kris, terima kasih. Kalau kita bicara terkait nanti ternyata dugaan indisipliner itu akan terus begitu ya, terus berlangsung terkait dengan pemeriksaan, terkait dengan saksi, berkas-berkas. Apakah Anda juga siap untuk menghadapi itu semua? Siap. Karena ini kasus dari 2018, saya tegaskan ulang, kalau memang betul saya melanggar, kenapa saya naik pangkat? Naik 2018 saya sudah 2 kali naik pangkat, Mbak Siti. 2018 dibilang saya kasus, 2020 saya dari Serka ke Serma. Barusan kemarin 110 saya dari Serma ke pembantu Letnan II. Ya. Karena pernyataan dan rem saya punya kasus. Saya sudah naik pangkat 2 kali. Namanya di TNI kalau kita punya masalah sedikit pun pasti akan ditunda. Buktinya saya naik terus.
Saya sesalkan kenapa kasus saya 2018, 2025 anak saya meninggal baru diangkat kasus dibesar-besarkan. Ada apa? Itu yang saya pertanyakan. Apakah anak saya meninggal harus saya diam? Harus saya diam aja begitu? Ini kan keadilan, Ibu. Hak asasi manusia, hak hidup anak saya sudah dirampas. Hak berbicara saya mau ditutup. Teko aja mulutnya kalau bilang mau tutup saya. Ini hak asasi manusia, hak bicara, hak hidup. Apakah saya harus diam? Saya salah, saya siap dihukum. Apapun saya siap dihukum. Tapi Baik. tolong, kasus yang sudah lama, jangan karena kematian anak saya, baru sekarang saya pertanyakan, ada apa Bapak dan Rem? Pak Kris, ini mohon maaf sekali lagi, ini artinya Anda sekaligus mengklarifikasi bahwa sejak tahun 2018 tidak benar bahwa Anda, mohon maaf sekali lagi, hidup satu rumah dengan perempuan yang bukan istri Anda atau terikat dengan perkawinan yang sah, itu tidak benar? Siap izin, saya jelaskan agak pelan, saya suaranya pelan. Begini Ibu, dari kasus awal tuh, karena sebab akibat saya mulai 2012. Dan sampai saat ini anak saya meninggal 2025, sekarang tanggal 6 November 2025. Saya menyatakan bahwa itu benar. Saya seperti itu. Tapi yang saya sayangkan, kenapa kasus saya 2018, 2025 anak saya meninggal, baru sekarang Bapak dan Rem menyatakan saya kasus. Sedangkan hidup saya selama ini dengan istri saya, mamanya Luki, itu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Tidak ada laporan dari istri saya melaporkan saya punya bilang perempuan lain dan saya punya anak. Tidak pernah. Kenapa Bapak dan Rem yang mengangkat kasus ini? Kan itu kasus pribadi saya. Kalau menurut dinas salah ya, kenapa tidak ditindaklanjuti saya dihukum? Nah, itu yang saya pertanyakan. Ada apa Bapak dan Rem baru saat ini diangkat? Tanda tanya besar buat keluarga dalam kematian anak saya. Ada apa? Itu yang saya harus kejar terus ke Bapak dan Rem. Itu yang saya sampaikan. Biar betul saya seperti itu dikatakan. Tapi kenapa baru diangkat sekarang? Ada apa Bapak dan Rem? Itu yang saya harus kejar. Pak Kris, Prada Luki berapa bersaudara? Saya almarhum anak kedua. Anak kedua kakaknya Lucy perempuan, almarhum baru adiknya lagi 2. Begitu Mbak Nasir. Jadi Anda dengan... Siap, anak saya 4. 4 Satu ya? meninggal, dibunuh oleh TNI. Siap. Baik, dan itu kan persidangan masih akan berlanjut. Kita juga akan terus mengawal proses pengadilan militer itu. Pak Kris, artinya... saya percaya hukum akan tegak. Siap. Baik, artinya bahwa berita di luaran, tuduhan bahwa Anda memiliki 2 orang anak lagi selain 4 yang tadi sudah Anda sebutkan, itu benar atau tidak? Itu betul. Saya nyatakan betul, tapi saya sesalkan. Kenapa Bapak dan Rem baru angkat sekarang? Saya sudah naik pangkat 2 kali. Kalau memang kasus saya diangkat, saya akan meminta pertanggungjawaban komandan saya yang dulu. Kenapa kasus saya dibiarkan? Mereka tidak mau bertanggung jawab. Karena mereka tidak mau mereka takut salah. Itu kalau menurut saya. Baik. Saya akan pertanyakan tanggung jawab dan Rem dari 2018. Saya minta pertanggungjawaban. Aturan saya salah. Saya menyatakan iya. Dan saya meminta pertanggungjawaban. Kenapa kasus saya dibiarkan? Baik. Pak Kris, saya ingin kembali ke penunjukan kantor hukum termasuk pengacara atas nama Ibu Rika Permatasari. Ada 5 poin tadi yang Anda sebutkan. Ada rencana untuk melakukan RDP dengan Komisi 1 sebagai mitra dari TNI begitu. Kemudian juga ada rencana untuk melapor kepada Komnas HAM. Apa saja yang Anda siapkan untuk melakukan serangkaian pertemuan itu, Pak? Itu dari kuasa hukum saya. Kalau untuk suratnya mungkin saya bisa berikan kepada ini yang di sini biar dipelajari. Semua surat sudah dibuat. Kalau untuk poin-poinnya saya tidak tahu. Ini mengajukan itu karena pernyataan dan Rem yang merugikan pribadi saya. Saya tentara tapi pribadi saya sebagai hak asasi manusia dirugikan. Kalau aturan saya siap mengikuti. Apapun sanksinya saya siap. Baik. Begitu. Termasuk dipecat sekalipun ya Pak, karena Anda akan mengirim somasi terhadap
komandan Anda, kepada Danrem? Ya, itu kalau saya salah, siap. Pada Siti, saya seorang kesatria. Benar saya katakan benar, salah saya katakan salah. Apabila saya salah, saya siap. Tapi kalau saya tidak salah, saya tidak akan terima. Siap, aturan tentara saya lebih paham. Dan saya tidak pernah melanggar. Saya dari pangkat merah seperti anak saya sudah naik pangkat 9 kali, Mbak Rizka. Saya tidak pernah melanggar. Jangan karena kasus kematian anak saya, mau dicari salah saya. Saya sudah mengaku saya salah, saya punya anak 2, punya istri, mereka tidak puas, masih mengejar saya lagi. Itu yang saya pertanyakan. Ada apa 2016 anak saya meninggal baru diangkat? Saya pertanyakan, saya minta pertanggungjawaban. Baik, Ya, artinya kalau boleh saya simpulkan, Pak Kris, tuduhan disiplin ini sebenarnya berhubungan langsung dengan kematian Prada Luki, dengan kematian almarhum, dan bukan pada aturan kedinasan yang Anda langgar. Siap, mohon izin, jangan mencampur masalah pribadi dan masalah kematian anak saya. Saya sudah pernah menyatakan kepada Bapak Danrem, sudah dipanggil, tapi izin pernyataan Bapak Danrem saya diproses di POM itu bohong. Dan Bapak Danrem cuma panggil saya, mungkin karena kasus kematian anak saya, makanya saya diangkat kembali. Saya bilang, izin Bapak Danrem, selesai kasus anak saya dulu mendapat keadilan atau tidak, baru Bapak proses saya masalah pribadi saya. Karena saya lebih mengutamakan anak saya meninggal dibunuh oleh TNI. TNI dalam arti oknum 22 orang. Dan saya tidak pernah menyatakan bahwa saya menyerang institusi TNI dan juga saya menyerang oknum yang membunuh anak saya secara biadab. PKI, saya tentara, saya TNI kecewa. Merusak nama baik TNI. Begitu, dihukum sebenarnya hukuman mati. Saya cuma 2, mati dan pecat. Entah mau pakai pasal berapapun, mati dan pecat. Saya akan kejar terus. Itu, Mbak Siti. Pak Kris, Anda nggak takut sekarang kita on air secara nasional dan Anda bisa didengar, seluruh rakyat Indonesia bisa mendengar, tapi setelah ini Anda diminta diam oleh pengacara Anda yakin bisa diam untuk tidak menyuarakan hati Anda selanjutnya? Saya bukan masalah, kalau manusia mau diam, kan dia mati. Mati berarti dia sudah tidak bersuara. Tapi saya berbicara ini kan hak asasi saya sebagai manusia. Kecuali saya melanggar melanggar aturan, saya menyinggung atau apa. Saya tetap berbicara. Berbicara dalam arti saya masih hidup. Nah, begitu. Bukan bilang saya mau melawan. Saya tetap berbicara. Karena saya punya mulut. Siap. Baik. Pak Kris, apa terakhir harapan Anda sebelum kita tutup dialog ini? Apa harapan terbesar Anda atas tuduhan atau dugaan indisipliner yang Anda lakukan ini? Siap. Kalau saya sebagai manusia, itu manusia punya hak dasar, hak asasi manusia. Siapapun mau bekerja apapun, mau dia siapapun namanya manusia, dia punya hak. Dan saya juga anggota TNI, saya tahu aturan. Tolong saya mohon kepada bapak-bapak pimpinan saya dari tingkat Dandim, Danrem, Panglima Kodam 9 Udayana, Kasat, Bapak Panglima dan Bapak Presiden. Saya mohon tolong kaji lagi kasus kematian anak saya. Karena kasus kematian anak saya ini saya mencari keadilan saja, saya dicampur dengan masalah pribadi. Baik. Itu yang saya tidak suka. Siap. Baik, tolong jangan campur masalah urusan anak saya meninggal, saya cari keadilan dengan masalah pribadi. Baik. Siap, begitu Mbak Baik. Siti. Termasuk juga jika kita meruntut kembali jurisprudensi kasus-kasus serupa yang terjadi yang diselesaikan di pengadilan militer, itu biasanya putusan lebih ringan. Sekarang putusan atau ancaman vonis hukumannya nanti hanya 9 tahun. Anda juga sudah bicara banyak di media bahwa Anda tidak akan terima hukuman sependek itu. Tapi kemudian juga yang terjadi selama ini putusan selalu lebih ringan, Pak Kris. Apa pendapat Anda? Bagaimana Anda bersikap terhadap itu? Saya dari awal kematian anak saya sudah bersumpah di depan mayat anak saya. Saya akan, biarpun kamu mati, dibunuh, dibantai, di apapun, mau pakai pasal berapapun, hukuman saya cuma 2. Hukuman mati dan pecat, atau hukuman paling berat. Kalau sempat memakai pasal apapun cuma 9, saya akan gali kubur anak saya. Dan saya akan otopsi. Saya akan otopsi dan saya akan memakai dokter yang netral. Itu dari saya. Netral dalam arti tidak ada yang intervensi, tidak ada yang bermaksud jahat. Mungkin saya sudah pernah di media banyak, saya sudah nyatakan itu, Mbak Siti. Siap. Sejauh ini ada ancaman untuk Anda pribadi dan keluarga, Pak?
Saya yakin saya punya Tuhan. Biarpun mereka mengancam saya, tidak apa-apa. Saya pribadi saya akui saya salah, tapi nyawa tetap saya perjuangkan. Saya mau dibunuh, di apapun saya siap. Apabila saya di dunia saya tidak mendapat keadilan, saya dibunuh dan saya mati yang pertama saya akan menghadap Tuhan dan tolong Tuhan taruh saya di depan pintu neraka. Saya akan tunggu mereka saya di dunia saya dibunuh, di pintu neraka saya akan menunggu mereka. Baik. Biar di neraka baru saya bantai mereka. Pak Kris, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berharap pengadilan akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Pelda Christian Namo, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime. Sehat selalu. Siap. Pemirsa NTV Prime masih akan kembali dengan